Kalau nggak setuju, silahkan protes, terus kita bercakap-cakap di sosial media itu. Bukan kita bercakap-cakap di kantor polisi nanti, itu mah ngerepotin polisi juga tuh. Jadi sebetulnya yang nggak paham ini buzzer yang belum siap untuk masuk di dalam keterbukaan sosial media itu soalnya. Ya sebetulnya Kapolri Pak Sigit itu menyindir ini buzzer-buzzer dulu ini supaya ngapain sih yang beginian juga mesti dilaporkan, kan bercakap-cakap aja kan. Karena satu waktu ada orang beritahu Rocky itu di polisi itu ada 30 kali laporannya, sehingga polisi juga ini tiap hari Rocky Gerung. Datang aja ke Dewan Pers bilang ini Rocky Gerung bermasalah, karena kan itu intinya sebetulnya. Silakan tadi tetap tanya soal presidensial threshold, tapi saya isunya ingin merangkak kepada persoalan penting demokrasi yang berulang, yaitu soal orang berargumentasi di dunia media sosial, ya, tapi berbuah laporan kepolisian dengan alasan karena memunculkan kebencian kepada orang atau kelompok orang yang berbasis SARA. Kemudian ada juga mengatakan karena menyebarkan berita hoax. Nah, saya makin takut, Bung Rocky, karena kalau kita menganalisis, tiba-tiba ada versi lain dari analisis orang lain, maka versi kita akan dikatakan hoax dan kita akan kena tuntutan ancaman hukumannya 10 tahun. Ini makin ngeri jadinya. Dan jangan-jangan Rocky tadi bilang, sudah mulai nih berpikir-pikir bagaimana menyusun kata-kata yang kira-kira tidak dilaporkan. Begitu mencekamkah soal ini, atau gejala biasa saja dalam demokrasi, atau kegagalan kita untuk menjadi masyarakat yang lebih beradab? Silakan Bang. Enggak, itu kegagalan buzzer, bukan kegagalan kita. Karena 20 tahun lalu waktu sosial media dirancang, dimaksudkan justru untuk mempermudah bantah-membantah itu, mempermudah percakapan. Jadi kalau sekarang juga justru dipersulit, itu nggak ada gunanya ada sosial media. Jadi kalau seseorang tersinggung, ya langsung aja di sosial media itu bertengkar. Jangan tersinggung laporin ke polisi. Kan sosial media tidak serigid kalau kita kasih kuliah. Kalau kita kasih kuliah kan kita atur bahasanya supaya di dalam kelas nggak ada salah tafsir. Tapi kan di sosial media seringkali bahasa instan itu yang langsung muncul viral. Nggak ada kesempatan untuk menguraikan di belakang itu referensinya apa itu kan. Kalau kuliah kita tulis paper, pasti bahasa kita itu bisa kita pertanggungjawabkan dengan referensi. Tapi sosial media itu justru tidak boleh jadi semacam kuliah yang referensinya ketat. Sosial media dimaksudkan, itu disebut sosial media, medium untuk menghasilkan kesosialan manusia. Itu pentingnya percakapan. Kalau nggak setuju, silahkan protes, terus kita bercakap-cakap di sosial media itu. Bukan kita bercakap-cakap di kantor polisi nanti, itu mah ngerepotin polisi juga tuh. Jadi sebetulnya yang nggak paham ini buzzer yang belum siap untuk masuk di dalam keterbukaan sosial media itu soalnya. Ya, yang menarik adalah ketika sepertinya saya ada shifting ya, paradigm di katakanlah penegak hukum, terutama Kapolri ya, yang tidak mudah lagi memproses hal-hal seperti itu, karena dia bilang restoratif justice dan kemudian mempertemukan kedua belah pihak sebelum urusannya ke pengadilan, kan begitu. Tapi itu tidak urung juga mengurangi laporan-laporan oleh pihak yang itu juga sebenarnya. Jadi dia jadi ahli laporan. Gimana? Ya sebetulnya Kapolri Pak Sigit itu menyindir ini buzzer-buzzer dulu ini supaya ngapain sih yang beginian juga mesti dilaporkan, kan bercakap-cakap aja kan. Karena satu waktu ada orang beritahu Rocky itu di polisi itu ada 30 kali laporannya, sehingga polisi juga ini tiap hari Rocky Gerung. Datang aja ke Dewan Pers bilang ini Rocky Gerung bermasalah, karena kan itu intinya sebetulnya. Karena itu apalagi yang mesti diucapkan kalau
Pak Kapolri bahkan udah secara gamblang mengatakan udahlah ini restoratif justice, ya bercakap-cakap aja tuh. Kan itu nggak terjadi karena orang memang ingin dendam, orang ingin melaporkan seseorang supaya dikriminalisasi kan. Ini bahayanya masyarakat yang ingin memenjarakan orang. Tadi saya baca berita di Tasikmalaya, 2 anak siswa itu yang ditabrak oleh supir truk. Akhirnya supir truknya itu dibebaskan karena 2 anak ini menganggap yalah kita ngobrol biasa-biasa aja lah, nggak usah saling melaporkan walaupun itu pidana ringan. Jadi bisa juga diselesaikan dengan percakapan, tidak perlu ngabisin itu dari reserse buat bikin proses verbalnya segala macam. Itu kan konyol. Kan polisi terpaksa mesti proses karena laporan masyarakat. Jadi masyarakat mesti belajar, bukan masyarakat umum, ini masyarakat Basel ini yang dungu-dungu ini, bahwa kita ingin agar supaya saling mengucapkan pikiran melalui sosial media. Nah kalau dilaporin terus lama-lama sosial media jadi beku, kan lagi percakapan kan. Hal-hal sepele ngapain dilaporin? Dan begini Bang Rocky ya, yang jadi masalah adalah kalau kita lihat ya tanpa harus menyebutkan nama, kelompok pelapornya yang itu juga yang melaporkan kemarin Greenpeace Indonesia ya kan, yang melaporkan mimpi bertemu dengan Rasul, yang melaporkan Rocky Gerung agak beda nih kayaknya. Tapi jangan-jangan pernah juga oleh kelompok itu juga. Nah, kenapa di satu sisi ada perubahan kepemimpinan di penegak hukum, tapi di sisi lain kok seperti ada kelompok masyarakat yang punya privilege untuk setiap saat dikasih karpet merah untuk melaporkan. Apa yang Bang Rocky lihat? Karena settingannya begitu. Kelompok ini memang digaji 24 jam untuk mengintai pikiran oposisi terutama itu kan. Jadi udah kita paham itu tuh. Nah itu yang disindir justru oleh Pak Kapolri bahwa udahlah itu hal yang simpel tuh ngapain mesti dicariin KUHP-nya kan. Jadi soal kecil tapi karena dia di brief dan supaya dia bisa melapor agar supaya amplop bulanannya turun, maka dia mesti lakukan laporan kan. Padahal sebetulnya yang membriefing dia juga sebenarnya udah lupa bahwa dulu dia di briefing untuk mengintai Refri Harun, mengintai saya. Lama-lama perubahan udah terjadi, yang kroco-kroco ini masih ngotot. Kan beberapa kasus artinya dibiarin polisi aja kan. Jadi ini sebetulnya kematangan dari Basel ini yang nggak terjadi. Jadi bukan gejala masyarakat sipil, ini betul gejala eksklusif dari Basel bayarannya itu, dari Basel rupiah kata Rizal Ramli itu. Hanya jadi, mereka sebetulnya yang ngotot. Mereka tidak siap untuk sistem ya. Ada perubahan kebijakan, ada perubahan kepemimpinan, ada perubahan lingkungan yang memaksa orang lebih berpikir dan berargumentasi ketimbang menggunakan kekuatan koersif begitu, Bung Rocky. Ya kan dari awal mereka kekurangan pikiran kan, jadi kita nggak mungkin nunggu mereka berpikir ulang bahwa telah terjadi paradigm shift. Dia nggak ngerti apa Kapolri itu sungguh-sungguh ingin menghasilkan masyarakat yang bercakap-cakap, bukan yang melaporkan itu dia nggak nangkap itu karena tadi kekurangan pikiran. Ini bisa pembicaraan ini juga dilaporin nih.